Shalom adik-adik semua, bagaimana kabarnya kalian minggu ini? Apa baik-baik saja? Nah adik-adik, sekarang saatnya kita untuk ikut sekolah minggu online. Apa adik-adik sudah sarapan? Sudah mandi dan pakai baju yang rapi? Kalau sudah, berarti adik-adik sudah siap untuk ikut sekolah minggu online. Ayo kita duduk yang rapi dan kita ikuti sekolah minggu online. Adik-adik, mari kita berdoa ya. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi hari ini kami boleh duduk dengan rapi, mengikuti sekolah minggu online. Tuhan tolong setiap kami supaya kami memberikan nyanyian kami yang terbaik, sikap kami yang terbaik, hati kami yang terbaik untuk mengikuti sekolah minggu online. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, Tuhan Yesus adalah Bapa yang sangat baik buat kita. Tuhan Yesus selalu mengasihi dan menolong kita. Ayo kita nyanyikan syukur kita buat Tuhan Yesus.
Adik-adik, Tuhan Yesus menginginkan kita supaya menjadi anak-anak yang sopan, yang manis, dan juga mau menolong orang lain. Supaya ketika orang lain melihat kita, mereka bisa ingat pada Tuhan Yesus dan ikut memuliakan Tuhan. Ayo bersama-sama kita nyanyikan lagu Yesus Menginginkan Daku. Adik-adik, selama Tuhan Yesus di dunia, Tuhan Yesus selalu melayani para muridnya, juga orang banyak. Nah, sebagai anak-anaknya, kita juga harus melayani orang lain seperti yang sudah Tuhan Yesus lakukan. Hari ini kita akan mendengarkan cerita mengenai salah satu pelayanan Tuhan Yesus. Sebelum kita mendengarkan firman, mari kita menyanyikan lagu Melayani Lebih Sungguh.
Adik-adik, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Lipat tangan dan tutup mata ya. Tuhan Yesus, sekarang kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan tolong kami supaya kami boleh mengerti. Tuhan juga tolong Lause supaya bisa menyampaikan dengan baik. Terima kasih Tuhan, berfirmanlah, kami siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, siapa yang suka bercermin? Seperti Lause nih, Lause suka bercermin. Kalau kita melihat cermin, wajah siapa yang nampak? Wajah kita kan? Seperti Lause, Lause nampak wajahnya Lause di cermin. Nah, kalau misalnya Lause mengikat rambutnya Lause, maka gambar Lause yang di cermin juga akan terikat rambutnya. Kalau Lause memakai selendang, maka gambar Lause yang di cermin juga akan memakai selendang. Nah adik-adik, Tuhan Yesus ingin kita seperti cerminnya Tuhan Yesus yang menampilkan wajahnya, sifatnya, dan semua yang Tuhan lakukan. Hah? Bagaimana caranya jadi cerminnya Tuhan Yesus? Nah adik-adik, pada waktu itu Tuhan Yesus dan murid-muridnya sedang makan malam bersama di sebuah ruangan. Itu adalah makan malam terakhir Tuhan Yesus dan murid-muridnya sebelum Tuhan Yesus meninggal. Pada zaman itu, kalau kita mau masuk ke sebuah rumah, kita harus mencuci kaki kita. Karena waktu itu belum ada sepatu tertutup seperti yang kita pakai sekarang. Juga jalannya belum beraspal, jadi banyak debu. Jadi kalau kita mau masuk ke rumah, akan disediakan ember berisi air dan juga kain lap untuk mencuci kaki kita. Kalau di rumah orang kaya, ada orang yang bertugas untuk mencucikan kaki para tamu. Tetapi pada waktu itu tidak ada orang yang mencucikan kaki Tuhan Yesus dan murid-muridnya. Maka Tuhan Yesus berdiri, mengambil ember berisi air dan juga kain lap. Tuhan Yesus mendekati muridnya satu persatu dan mencucikan kaki mereka. Para murid bingung dan terkejut. Mengapa Tuhan Yesus mencucikan kaki mereka? Padahal mencuci kaki itu kan tugas seorang pelayan. Sedangkan Yesus kan bukan seorang pelayan. Yesus adalah guru mereka dan Yesus adalah Tuhan. Mengapa Yesus melakukan ini? Ketika tiba gilirannya Petrus menolak untuk dicucikan kakinya oleh Tuhan Yesus karena Petrus tahu Petrus tidak layak untuk dicucikan kakinya oleh Tuhan Yesus. Kemudian Yesus berkata, "Apa yang aku lakukan ini kamu tidak mengerti sekarang, tetapi kamu nanti akan mengerti pada waktunya." Setelah Tuhan Yesus selesai mencucikan kaki semua murid-muridnya, Tuhan Yesus mulai mengajarkan bahwa Tuhan Yesus sedang memberikan teladan atau contoh yang harus diikuti oleh semua murid-muridnya. Kalau Tuhan Yesus yang adalah guru dan Tuhan mau melayani murid-muridnya, maka murid-muridnya juga harus mau saling melayani. Nah adik-adik, apa yang Tuhan Yesus lakukan pada para muridnya adalah bentuk pelayanan dan kasih. Tuhan Yesus ingin para muridnya juga melayani dan mengasihi, karena para muridnya adalah cerminnya Tuhan Yesus. Adik-adik, kita juga adalah muridnya Tuhan Yesus, maka kita juga harus menjadi cerminnya Tuhan Yesus. Kita juga harus melakukan apa yang Tuhan Yesus lakukan, yaitu melayani dan mengasihi.
Melayani itu apa, Lose? Adik-adik, melayani itu adalah melakukan sesuatu untuk membantu orang lain. Siapa saja, Lose, yang harus dilayani dan dikasihi? Ada banyak adik-adik yang bisa kalian layani dan kasihi, seperti papa, mama, adik, kakak, dan banyak orang lain. Nah, adik-adik sudah tahu belum bentuk pelayanan itu seperti apa? Memang pada zaman sekarang adik-adik sudah tidak perlu lagi mencucikan kaki orang lain setelah bepergian. Apalagi musim corona begini, semua orang harus mencuci tangan dan kakinya sendiri-sendiri. Tapi adik-adik bisa melayani mama dan papa dengan cara mempersiapkan sabun yang dipakai untuk mencuci tangan dan mencuci kaki. Atau adik-adik bisa memijat kaki papa yang sedang capek setelah bekerja atau mengambilkan minum. Nah, adik-adik sekarang Lause mau mengajak adik-adik untuk memikirkan setelah sekolah minggu online ini selesai, adik-adik mau melayani dan mengasihi mama, papa, atau adik kakak dalam bentuk seperti apa? Kalau Lause kan punya seorang nenek, Lause manggilnya Bobo. Bobo ini setiap pagi suka makan kue. Maka Lause ambilkan kuenya dari kulkas, kemudian Lause berikan kepada Bobo untuk dimakan. Nah, jangan lupa ya adik-adik, kalian juga harus memikirkan apa yang akan kalian lakukan untuk melayani dan mengasihi. Sekarang kita akan belajar ayat hafalan. Adik-adik persiapkan Alkitab ya. Nah, adik-adik kita buka Alkitabnya di Yohanes 13 ayat 35 ya. Yohanes 13 ayat 35. Apakah sudah mendapatkan? Kalau sudah, kita baca bersama-sama ya. Yohanes 13 ayat 35. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Kita baca sekali lagi ya supaya hafal. Yohanes 13 ayat 35. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Nah, sekarang kita tutup Alkitabnya dan kita coba hafalkan. Kita ucapkan bersama-sama ya. 1, 2, 3. Yohanes 13 ayat 35. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Adik-adik, mari kita berdoa, lipat tangan dan tutup mata ya. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah selesai mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan tolong kami supaya kami boleh mengerti apa itu melayani dan mengasihi. Tuhan tolong kami supaya kami bisa melakukan, melayani dan mengasihi kepada papa, mama, adik dan kakak. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, selama sekolah minggu online, adik-adik jangan lupa mempersiapkan persembahan ya. Persembahan yang sudah adik-adik siapkan bisa adik-adik berikan kepada papa dan mama. Nanti papa dan mama akan mengirimkan kepada gereja melalui transfer bank atau melalui aplikasi yang lain. Sekarang kita doakan untuk persembahan yang sudah adik-adik siapkan ya. Kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan masih memberkati kami. Kami boleh memberikan persembahan. Tuhan tolong pakai persembahan kami untuk mengerjakan pekerjaan Tuhan di dunia melalui gereja kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Nah, adik-adik, sekolah minggu online-nya sudah selesai. Jangan lupa minggu depan adik-adik ikut sekolah minggu online lagi ya. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.